itu ada dua hal yang sifatnya below the line, bagaimana konsolidasi memperkuat gaya koalisi partai. Ini kamera handphone turunin dong. Siap. Maka sekarang kita bakal semangatnya, termasuk para kawan-kawan calonnya. Ya alhamdulillah tadi sudah sepakat kita bergotong royong bekerja bersama-sama, saling menguatkan. Yang pertama. Tentu yang pekerjaan yang mesti kita siapkan adalah beberapa program yang ada di Banten yang saat ini Pak Jokowi sudah membuat program seperti tol, hubungan, ya, investasi yang besar yang belum. Tentu kan ya namanya calon ya kan harus keliling memperkenalkan diri, menyapa masyarakat. Nah tentu kan dengan berkeliling menyapa masyarakat tentu akan timbul simpati ya, sehingga nanti pada tahun 2024 pada saat Pilpres nanti dipilih kan sederhananya seperti itu ya. Kalau tidak keliling, tidak temuin masyarakat, tidak berbicara dengan masyarakat, ya dari mana bisa dicintai masyarakat dan dicintai rakyat? Hal yang wajar saja kalau Mas Ganjar, Mas Anies berkeliling seluruh wilayah Indonesia, karena beliau berdua selain Pak Prabowo kan akan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Ini kan soal fastabiqul khairat aja, bagaimana kita berlomba-lomba untuk kebaikan masyarakat gitu Pak. Nah tinggal bagaimana Dengan arahan kan Pak Andre kan ya, nanti rakyat tentukan milihnya kan Pak Andre. Iya, betul tuh Bang Syukur. Jadi gagasan mana yang lebih menarik bagi masyarakat, apakah tawaran Pak Prabowo atau tawaran Mas Ganjar atau tawaran Mas Anies? Nah, itu hal-hal yang wajar saja. Masing-masing bakal capres kan berhak untuk melakukan kampanye atau pendekatan kepada masyarakat, terutama di wilayah di mana dukungan terhadap capres yang mereka usung itu masih kecil. Jadi menurut saya itu sesuatu yang biasa saja dalam politik. Nah kalau kita lihat, memang Banten masih kering kerontang buat Mas Ganjar. Tetapi jangan lupa, meskipun Banten 2 pilpres sebelumnya dikuasai oleh Pak Prabowo, per hari ini Banten justru yang unggul adalah Anies Baswedan. Ya, salah satu provinsi yang dimenangkan oleh Mas Anies adalah Banten dan DKI Jakarta. Kalau di Jawa Barat, sekarang Pak Prabowo kembali unggul. Jadi wilayah ini memang berat buat Mas Ganjar dan karenanya perlu perhatian khusus. PDIP targetkan Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024 di Banten. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua kader partainya di Banten untuk gencar mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Hal ini jalan dengan target PDIP agar Capres Ganjar Pranowo dapat meraup suara yang banyak di Banten. Ya pasti pesan dari ketum, pesan dari DPP partai adalah bahwa seluruh kader partai, khususnya yang ada di Banten, harus kompak, solid untuk mensosialisasikan program-program kepartaian. Program dari apa yang disosialisasikan partai, kata Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Syukur Nababan, di kantor DPP PDIP Banteng, Serang pada Sabtu. Adapun Ganjar Pranowo akan melakukan kunjungan dan safarinya ke Provinsi Banten pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2023. Ganjar dijadwalkan menghadiri konsolidasi partai yang dihadiri hingga 5.000 kader partai yang ada di Kota Banten. Semuanya kompak dan pertemuan ini sekitar 4-5.000 orang. Jadi semua kita tarik agar mereka merasakan blend ownership bahwa Ganjar adalah milik mereka, ujar Syukur. Syukur menyampaikan dengan konsolidasi ini, kader partai nantinya diminta mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dari PDIP. Dengan begitu, kata dia, Ganjar dapat menang di Pilpres 2024 khususnya di daerah Banten. Konsolidasi kepartaian sekaligus untuk memperkenalkan Ganjar kepada seluruh struktur partai hingga sampai ke akar rumput itu kompak, sesuai dengan komando apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketum untuk pemenangan Ganjar sebagai Presiden 2024. Tersyukur. Mereka para kader bertanggung jawab mensosialisasikan program-program kepartaian dan Pak Ganjar Pranowo sebagai Capres yang diusung kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, keluarganya,
masyarakat yang ada di sekitarnya agar kita bisa memenangkan itu khususnya di Banten, kata dia. Ganjar akan kunjungi tokoh-tokoh dan warga Banten. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo akan melakukan kunjungan dan safari politik ke Provinsi Banten pada pekan ini. Safari politik akan dilakukan pada Sabtu 27 Mei 2023 hingga Minggu 28 Mei 2023. Ketua DPD PDIP Banten yakni Ade Sumardi mengatakan kehadiran Ganjar Pranowo untuk melakukan konsolidasi partai hingga bertemu dengan tokoh-tokoh di Banten. Pertama, bahwa ini adalah konsolidasi partai di Banten dan Pak Ganjar ke Banten dalam rangka itu, karena beliau merupakan kader terbaik partai yang sudah diberi mandat oleh Ibu Ketua Umum dan sudah diumumkan menjadi capres dari PDIP, kata Ade Sumardi, dikutip dari Sian Pers pada Sabtu 27 Mei. Dia menegaskan Ganjar akan menyapa sekitar 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten yang terletak di Serang. Dalam konsolidasi akbar itu, akan dihadiri pengurus DPD dan DPC Banten. Selain itu, konsolidasi dihadiri kepala dan wakil kepala daerah asal PDIP. Selanjutnya, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, Provinsi hingga DPR RI asal Banten hingga ranting, akar ranting, dan sayap partai. Ade menambahkan bahwa kader PDIP Banten punya tugas penting untuk mengenalkan sosok Ganjar kepada masyarakat dan internal partai. Lalu, internal partai berkewajiban bagaimana mensosialisasi kepada masyarakat tentang sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut. Menurut dia, Ganjar juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Banten. Adapun partai berlambang Ka'bah itu sudah secara resmi menyatakan mendukung Ganjar sebagai Capres 2024. Dia juga akan melanjutkan kunjungan dengan bertemu tokoh Banten seperti jawara, kepala desa, seni budaya, dan lain-lain di Gor Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten. Diperkirakan sebanyak 4.000 orang akan berkumpul di acara tersebut.